Ya, Mas. Baik, Ci. Silakan, Ci. Untuk share screen dulu. Kasih itu lip apa namanya? Udah, Izin, masih disable. Udah, udah ya. udah, udah masuk. Sampun. Ke slide pertama dulu mungkin. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Pak Riki, Pak Gema, Pak Fadli, dan juga Citra. Jadi kami kali ini untuk skripsi fokusnya kepada analisis semiotika melalui postingan akun Instagram, Pak. Mungkin perbedaan di antara kami berdua, di saya lebih ke promosi wisata, di Citra apa, Ci? Kalau saya lebih ke budayanya, Nah, lebih ke arah budayanya, Pak. Mungkin di kebudayaan. situ perbedaannya, tapi secara garis besar yang kami analisis sama, Pak. Postingan akun Instagram dari PON Papua. Dan untuk forum grup diskusi kali ini kita bakal bahas sedikit tentang bagaimana pengumpulan datanya. Mungkin seperti itu, Pak. Boleh slide kedua? Nah, sekarang masuk ke metode penelitiannya, Pak. Jadi pengumpulan data kami itu melalui observasi dan dokumentasi, Pak. Observasi sendiri kita langsung melihat dari akun Instagramnya. Semisal dari saya sendiri itu langsung saya lihat, Pak, bahwa di dalamnya ini mengandung promosi wisata. Contoh, semisal di dalamnya terdapat ada, kan kita lihat kalau dari penutupan seremoni kemarin, closing ceremony, terdapat ada foto video Stadion Lukas NMB beserta pemandangan gunung di belakangnya seperti itu nggak Pak? Itu sudah termasuk ke dalam promosi wisata, yaitu wisata olahraga Pak, yang sekarang mulai lagi naik-naiknya dan juga beberapa kali dimention sama Bapak Kemenparekraf kita, Pak Sandiaga juga kayak gitu. Kemudian dokumentasi itu kita laksanakan semisal memang sudah cocok apa yang sesuai dengan kita lakukan, kita dokumentasi dengan cara screenshot, Pak. Langsung kita screenshot postingan dari akun Instagram tersebut, dan juga lanjut ke metode dan pendekatannya itu melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Kenapa penelitian kualitatif? Karena data penelitian ini tidak menggunakan angka tapi berupa deskriptif seperti itu. Sehingga peneliti dan saya sebagai peneliti langsung sebagai instrumen penelitiannya, Pak. Dan penelitian ini juga mengutamakan pendeskripsian data karena penelitian semiotik menekankan makna dalam data. Jadi ada tanda yang akhirnya kita interpretasikan kayak gitu sih, Pak. Kurang lebihnya buat analisis datanya sendiri menggunakan teknis analisis semiotika Charles Sanders Peirce, yang dimana di sana menggunakan triadik ya. Ada memberikan objek, memberikan tanda, objek, dan juga interpretan di dalamnya. Mungkin dari Citra, pengumpulan data seperti apa, Ci? Nah, jadi untuk pengumpulan datanya itu kita kan dalam bentuk screenshot tadi. Nah, itu dikumpulkan. Jadi kita ambil dari sekian banyak postingan itu. Kalau misal saya itu hanya foto saja, tidak mengambil video. Terus mungkin Alif juga ambilnya dari foto saja. Lalu kita cari yang eh, ada hubungannya dengan kebudayaan atau wisata dari Papua itu sendiri. Untuk yang lainnya itu tidak kita ambil, jadi cuma ambil inti-inti yang berhubungan dengan eh, kebudayaan Papua itu saja. Jadi eh, izin untuk share bentuknya. Apa udah muncul? Sudah, Ci. Nah, jadi ini bentuk eh, bentuk analisisnya yaitu jadi postingan foto ini kita anggap sebagai sign, lalu objeknya itu eh, maskot dari venue Papua yaitu kayak inti dari sign tersebut. Dan interpretan itu menjelaskan dari
objek dari sign tersebut. Jadi kita lebih menjelaskan lebih mendetailnya apa isi dari foto tersebut. Nah, ini ada inti-intinya. Jadi kayak drawa, mohon maaf, misalnya kayak di nomor 5 ini, di sini kita lihat kan ada alat musik. Nah, alat musik ini kita mendetail karena kan kalau misalnya di Instagram itu orang-orang itu lebih merujuk melihat fotonya saja tanpa mengetahui apa makna-maknanya itu apa makna-makna dari foto-foto tersebut. Nah, jadi di sini kami menjelaskan lebih mendetailnya lagi seperti itu. Baik, izin menambahkan Pak. Jadi tria- triadik dari Charles Sanders Peirce itu terdapat scenes yang udah terlihat di sini juga foto tersebut dan juga objeknya apa yang terlihat dari foto, dan di akhir kami menginterpretasikannya melalui yang sudah kami lihat dan juga kami analisis seperti itu Pak. Mungkin terlihat seperti di gambar 4 di situ ada lautan Papua. Nah, di sana kita juga dapat akhirnya menginterpretasikan nih, di sana menunjukkan keindahan alamnya dan sebagainya seperti itu, Pak. Karena di sini juga kan berarti salah satu venue dari PON Papua ya, Pak, yang akhirnya mereka promosikan secara tidak langsung juga kalau seperti penelitian saya. Boleh sih kembali ke PPT lagi? Lanjut. Baik, untuk metode penelitiannya sendiri kita lanjut lagi, yaitu ada sumber data dan juga keabsahan temuan, Pak. Jadi sumber data utamanya, data yang didapatkan langsung melalui postingan yang berada pada feed Instagramnya, Pak. Dan juga data sekunder itu data-data yang mendukung dan relevan yang saat ini juga. Kemudian ada keabsahan temuan juga, dan kami berdua sama menggunakan teknik analisis keabsahan datanya yaitu peneliti dengan metode ketekunan, Pak. Jadi kita melakukan pengecekan kembali. Setelah kita screenshot, kita cek kembali, screenshot dan kita cek kembali. Sehingga ini benar-benar sudah absah dengan penjelasan kami. Mohon maaf, di sini sedikit ribut. Lanjut sih. Nah, kurang lebih untuk tahap-tahapan penelitiannya seperti ini alurnya, Pak. Kita melakukan observasi terlebih dahulu. Setelah melakukan observasi, kita kumpulkan datanya yang sesuai juga. Misal saya yang ada unsur dari promosi wisata Papuanya, dan juga buat Citra itu ada tentang kebudayaan ya, Ci, kebudayaan dari Provinsi Papua. Nah, setelah itu baru kita analisis menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce, yaitu yang terdalamnya terdapat triadik tadi, Pak. Ada scene, objek, dan interpretan. Dan akhirnya kami jelaskan secara merinci melalui interpretasi promosi wisata. Seperti itu, Pak. Lanjut sih. Kurang lebih seperti itu untuk pemaparannya, tanggapannya. Mohon tanggapannya Bapak, mungkin dari Bapak Riki terlebih dahulu. Terima kasih Mas Jihad Alif dan satu lagi Mbak siapa tadi namanya? Nah, Mbak siapa? Citra. Iya Mbak Citra. Oke. Saya sebetulnya agak bingung nih ketika untuk diminta tolong dalam join dalam FGD ini apa yang harus saya lakukan gitu. Tapi ketika menyimak paparan dari teman-teman sekalian itu kok tampaknya saya susah untuk tidak sepakat ya karena ini kemarin juga yang kita lakukan itu, yang kami lakukan dengan Pak Fadil ya kurang lebih demikian itu. Cuma saya tertarik di beberapa hal ya. Saya pikir tetap perlu dikritisi di beberapa bagian agar penelitian dari teman-teman itu bisa menjadi lebih valid gitu. Saya menyarankan yang pertama, saya menyarankan agak berhati-hati itu dengan penggunaan istilah triadik ya Mas ya. Karena kenapa kok si Peirce ini disebut sebagai semiotika yang triadik berbeda dengan Saussure yang diadik? Karena gagasan-gagasan yang dimunculkannya itu semuanya berkaitan atau selalu merujuk kepada tiga
hal gitu, berbeda dengan Saussure yang serba dua. Kalau Saussure itu pendikotomiannya jelas bahwa ada tanda, petanda, kemudian sinkronis, diakronis, kemudian dan lain sebagainya ya. Tapi kalau si Peirce ini gagasan-gagasannya semua muanya itu serba tiga. Nah, salah satunya saja yaitu sign, objek, dan interpretan. Sehingga untuk mengatakan triadiknya si Peirce itu saya pikir juga kurang kurang ajek karena kita hanya mengambil satu bagian saja. Nah, di dalam Peirce sendiri ketika kita menyatakan ada konsep triadik, sign, objek, dan interpretan, kita sebetulnya juga perlu untuk melebarkan analisis tersebut untuk ditelaah apakah tanda yang dimunculkan oleh si pembuat pengkonstruksi tanda itu berupa, saya lupa ya apa kemarin itu, apakah berupa simbolik, kemudian apakah berupa tanda yang bersifat indeksikal atau tanda yang bersifat ikonik. Nah, ini kan juga ada tiga, simbolik, indeksikal, dan ikonik. Kemudian tadi ada sign, objek, dan interpretan, tiga lagi. Dan di beberapa pembahasan si Peirce itu juga ada tiga. Itu sebabnya kenapa dia disebut sebagai semiotika yang bersifat triadik gitu. Sehingga saya juga perlu memberikan garis bawah, cukup berhati-hati saja dengan penggunaan istilah triadik tersebut. Kemudian saya pengen lihat mungkin di bagian metode, Mbak. Yang PowerPoint, bagian pertama kalau nggak salah tadi ya. Bagian kedua. Pengumpulan data. Ini saya kurang tahu persis ya, apakah yang disebut dengan observasi itu relevan dengan apa yang dilaksanakan oleh Mas dan Mbak tadi. Karena kita sifatnya tidak tidak langsung terjun untuk mengamati bagaimana situasi dan juga kondisi itu. Saya lupa ada istilah yang digunakan dalam studi seperti ini, yang itu merujuk pada eh, bukan pengamatan istilahnya, untuk memilah beberapa data yang sifatnya berasal dari teks atau dari sosial media. Mungkin itu nanti bisa dikonfirmasikan lagi dengan dosen pembimbingnya ya, observasi. Tapi kalau memang saya yang keliru, maka yang disampaikan ini adalah hal yang tepat. Kemudian di bagian metode dan pendekatan, sampai sekarang saya tuh sebetulnya bingung. Ini nanti mungkin bisa direspon ya dengan oleh Mbak Citra dan Mas Alif tadi nanti. Sebetulnya apa sih yang membedakan antara metode dan juga pendekatan itu? Apakah kualitatif itu adalah pendekatannya atau analisis deskriptif atau justru sebaliknya? Gitu. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi biar apa yang disampaikan itu bisa lebih kokoh. Selain itu, penggunaan daftar rujukan juga hal yang penting ya, sehingga kita ketika menyampaikan hal tersebut itu tidak salah langkah. Nah, nanti ketika diuji itu akan jauh lebih adekuat itu apa yang disampaikan. Kemudian bisa lanjut mungkin lagi. Kalau ini saya sangat sepakat untuk desain objek dan interpretan. Sumber data. Nah, di bagian sumber data, saya pikir hal yang paling tepat untuk menjawab apa sumber datanya adalah sumber data itu berasal dari satu pohon. Sehingga yang disebut data primer itu adalah ranting-ranting yang ada di dalam pohon tersebut. Gitu. Nah, dengan demikian, yang disebut dengan sumber data adalah dari mana data itu didapatkan, yaitu kalau dalam kasusnya Mbak dan Mas ini tadi adalah akun IG PON Papua tahun 2020. Nah, sumber data yang dirujuk sendiri itu data yang seperti apa sehingga ketika Mas dan Mbak nanti melihat, mengamati
itu bisa langsung menemukan atau mengasumsikan bahwa ini adalah tanda yang bersifat kebudayaan, bahwa ini adalah tanda yang bersifat pariwisata. Dengan demikian, itu nanti akan ada pembedaan yang jelas antara data dan juga sumber datanya. Sumber data dari mana data itu muncul, sedangkan data itu adalah apa yang diambil dari sumber tersebut. Nah, data sekunder itu sendiri, ini yang mungkin saya pikir juga perlu ya. Apa yang disebut data sekunder, kok menurut saya itu lebih tepat dengan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasannya Mas dan Mbak ini nanti, agar ketika membahas itu bisa jauh lebih kokoh. Nah, masih berkaitan dengan data yang didapatkan ini, perihal keabsahan temuan, meningkatkan ketekunan dengan cara pengecekan kembali. Eh, istilahnya apa? Ini saya masih belum membaca ini ya, pengecekan kembali itu. Kalau mungkin saya bisa menyarankan penggunaan triangulasi itu, apakah memungkinkan sehingga data yang diambil menjadi lebih valid? Triangulasi data untuk pengecekan keabsahan temuannya itu. Ini mungkin saya perlu dikonfirmasi sehingga saya bisa memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif ya. Oh, yang dimaksud dengan eh, Baik, Pak. pengecekan kembali itu bisa saya pahami dengan tepat. Ini mungkin gap pemahaman saja itu. Tapi Ya, perihal yang disampaikan itu tadi, saya ada satu bagian yang mungkin cukup penting. Boleh lihat di bagian Microsoft Excel-nya. Nah, di bagian sini, Mbak. Postingan foto ini tadi yang disebut sama Mbak dan Mas itu sebagai tanda ya, sebagai sign-nya ya. Kemudian analisis wawancara ini maksudnya apa kira-kira? Itu maksudnya kayak caption dari postingan foto tersebut. Maka redaksinya mungkin bukan analisis wawancara ya. Karena ketika saya membaca wawancara itu kok ada keterkaitan dengan seseorang yang nun jauh di sana untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh si penanya itu. Oh, Berkaitan dengan tanda yang dirujuk, di dalam Derawa itu misalnya, itu sebetulnya ada banyak sekali tanda yang dimunculkan. Sehingga kita perlu berfokus pada beberapa bagian saja yang sifatnya lebih spesifik. Misalnya kalau berkaitan dengan kebudayaan, budaya apa yang muncul, jika yang dimaksud adalah derawam, burung itu sendiri, maka perlu diberikan suatu penegasan kembali bahwa tanda yang dirujuk dalam gambar tersebut adalah burung burung apa itu? Burung cendrawasih. Begitupun di nomor 3, kanguru pohon. Nah, misalnya kalau kita melihat jumlah ekor, kemudian apa namanya itu, topi yang dipakai kangfu, itu juga memiliki suatu arti yang bersifat indeksikal, sehingga di dalam tanda itu sendiri, saya ulangi ya, sehingga di dalam tanda itu sendiri perlu dispesifikkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan ground atau landasan Mbak dan Mas itu memberikan suatu analisis. Kayak contoh di bagian nomor 4 itu. Di bagian nomor 4 itu ketika orang tidak tahu, nggak ada bedanya laut yang ada di Papua dan laut yang ada di Amerika itu. Nah, kenapa kok pada akhirnya Mas atau Mbak memilih gambar tersebut sebagai representasi dari pariwisata? Itu kan tentu ada alasannya. Nah, alasan itulah yang disebut sebagai ground. Sehingga ketika kita menafsirkan masuk ke ranah interpretan itu tadi, itu kita bisa punya suatu argumentasi yang sifatnya lebih kokoh. Nah, ini yang mungkin penting ya dalam penelitian semiotika ya. Karena di beberapa penelitian yang saya baca di jurnal-jurnal, kadang analisis semiotika, penelitian semiotika itu sifatnya interpretasi mana suka. Ada yang kadung ngawur, ngawur tenan itu. Kadang kadung ada yang niat itu sangat rigid. Saya berharap apa yang dilakukan oleh Mbak Citra dan Mas Alif
ini ke depannya adalah sesuatu yang sifatnya sangat rigid, sangat kokoh sehingga bisa menyumbang pertemuan antara dua disiplin ilmu, yaitu disiplin keolahragaan dan juga disiplin kajian budaya, semiotika. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ground itu sangat penting landasannya sehingga kita pas interpretasi maknanya itu bisa valid. Itu mungkin dari saya. Nanti kalau ada tambahan ya menyusul saja. Ya terima kasih Mas. Siap, terima kasih Pak Riki. Mungkin perihal pengumpulan data, sorry, keabsahan temuan ya Pak. Keabsahan temuan yang, sorry Ci, boleh dibuka Ci? Oke, perihal keabsahan temuan sendiri itu saya sudah mencari dari beberapa sumber juga dan juga beberapa referensi. Beberapa sudah menggunakan tentang keabsahan data dengan cara ketekunan ini Pak. Jadi keabsahan data ketekunan ketekunan ini ada turunan dari sebuah, sorry saya buka kembali. Dari validitas internal Pak. Jadi dari sana ada turunan. Salah satunya adalah ketekunan ini. Jadi beberapa analisis semiotika Charles Sanders Peirce sudah menggunakan ketekunan ini. Jadi salah satu alasan juga saya menggunakan ini karena ada beberapa kesesuaian. Karena mereka juga menganalisis akun Instagram dengan postingannya juga, sehingga saya juga kayak mengadaptasi lah Pak dari penelitian-penelitian terdahulu Pak. Mungkin seperti itu. Terus juga perihal pendekatan dan juga metode ya Pak. Jadi pendekatan tersendiri itu adalah konsep dasarnya Pak. Jadi konsep dasarnya sendiri adalah kualitatif seperti yang sudah kita tuliskan juga, dan juga metodenya adalah prosedur atau urutan langkah-langkahnya ke depannya. Jadi boleh dibuka Ci? Nah, jadi metodenya sendiri adalah analisis deskriptif, yaitu ya sudah menjadi susunan-susunan atau prosedur yang di dalamnya juga terdapat analisis deskriptif Pak. Jadi seperti itu mungkin Pak. Konsep dasarnya adalah kualitatif dan juga selanjutnya ada metodenya atau prosedur atau urutan langkah-langkahnya, Pak. Mungkin seperti itu perihal pendekatan metode dan pendekatan. Baik, sebelumnya apakah kita lanjutkan terlebih dahulu seperti apa, Pak? Oh iya, saya menunggu lanjut tadi. Nggak apa, mungkin saya respon dulu ya. Gitu. Perihal validitas internal itu. Kayak misalnya nih, saya ngasih pengandaian saja. Saya melakukan suatu penelitian dan kemudian untuk pengecekan keabsahan temuan, saya pakai metode tadi, validitas internal itu. Kira-kira mungkin nggak data yang saya pilih itu keliru? Mungkin, Pak. Nah, agar terhindar dari kekeliruan itu, tentunya ada suatu proses dialektik, yaitu suatu bentuk diskusi yang dilaksanakan dengan satu orang, dengan orang lain, dan juga kemudian divalidasi dengan orang ketiga. Sehingga ketika apa yang kita bahas ini mencapai suatu titik temu, titik sepakat, lebih kurang apa yang saya temukan, data ini ternyata benar, setidaknya dalam konteks tiga orang itu. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan, pertimbangan saja ya hanya Mas ya. Bisa jadi pertimbangan bahwa triangulasi itu juga dalam kasus seperti ini, penelitian seperti ini, itu dibutuhkan demikian. Dan yang satu, yang terakhir tentang metode, seandainya saya melaksanakan penelitian ini, metode yang saya lakukan adalah metode semiotika yang saya tuliskan. Itu cuma bahan pertimbangan saja. Oke, terima kasih atas responnya, Mas.
Baik, terima kasih Pak Riki atas tanggapan dan juga saran-sarannya. Mungkin selanjutnya dari Pak Gema ada tanggapan dan saran mungkin Pak. Disilakan. Oke, suara saya bisa terdengar? Terdengar Pak. Oke, Oke, ya, ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Riki, Mas Alif, Mbak Citra, dan Pak Adil. Oke, sebetulnya saya juga tambah bingung ini. Saya bukan apa ya, bukan orang yang ahli di dalam semiotika, jujur. Tapi kalau apa ya, kalau metodologi penelitian, insya Allah saya bisa. Jadi saya hanya melihat dari metodologinya saja ya. Jadi saya tidak akan ke arah analisis semiotikanya. Yang lebih ahli Mas Riki itu. Uh, Oke, kalau dalam penelitian kualitatif, apalagi ini melihat semiotik itu kan melihat tanda ya, sign mau berupa ide, mau berupa apa itu bisa. Nah, dan sedangkan kalau saya lihat di sini itu yang teman-teman lihat itu adalah suatu akun Instagram, betul ya? Mau direspon aja dulu. Saya takutnya saya salah. Betul Betul, Pak. Pak. Akun Instagram itu hanya satu atau dua atau berapa? Hanya satu akun saja. Hanya satu akun. Ya. Nah, eh, yang jelas, apakah melakukan observasi Iya Pak. Iya, atau hanya dokumen saja? Melakukan observasi juga Pak. Cara observasinya bagaimana? Salah satu cara observasinya, Pengamatan yang dilakukan apa? jadi dari kalau saya sendiri Pak, salah satu contoh observasi saya adalah ketika ada salah satu postingan, di sana ada postingan perihal buah matoa Pak. Di sana tidak terdapat perihal mempromosikan dan lainnya segala macam, tapi dari kata-kata tersebut dan juga narasi yang sudah ada dalam postingan tersebut, itu sudah merujuk bahwa buah matoa ini hanya terdapat di lebih banyak terdapat di Provinsi Papua, sehingga untuk mengajak datang ke Papua tersebut, Pak. Sehingga salah satu cara observasi Oke. saya dari satu keseluruhan satu postingan tadi, saya dapat mendeskripsikan bahwa postingan ini adalah seperti ini, Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu cara observasi saya. Oke. Gini, Mas Alif itu posisinya melihatnya dari sisi apa? Maaf, Pak, seperti Budaya apa? atau apa? Promosi wisata, Pak. Promosi wisata. Kalau Mbak Citra? Halo? Kalau Mbak Citra melihatnya dari sisi apa? dari sisi budayanya. Budaya. Satu Budaya. melihat promosi, satu melihat Budaya. budaya. Oke. Jadi kalau seperti ini, kalau dalam metodologi, apa yang dilakukan Mbak Alif dan Mbak Citra itu bukan observasi. Kalau observasi kita pengamatan. Sedangkan yang dilakukan itu hanya dokumentasi saja. Nah, dokumen semua yang ada dalam Instagram itu, semua postingan itu harusnya dimasukkan. Semua dimasukkan. Setelah itu dirinci di bagian mana yang itu masuk pada kebudayaan, yang bagian mana yang masuk dalam promosi. Nah, itu nanti adalah proses analisis nanti. Tetapi secara metodologi itu tidak melakukan observasi, tetapi hanya melakukan dokumentasi. Itu kalau kita melihat secara metodologinya. Karena tidak ada observasi pengamatan apa yang dilakukan, tidak ada. Karena harusnya akan langsung diambil. Semua pokok yang ada dalam Instagram itu akan semuanya akan diambil kan. Nah, setelah itu mana yang itu masuk di analisis nanti sudah. Saya bukan bidang saya itu di situ. Nah, itu nanti istilahnya dipilah-pilah, dipilah-pilah mana yang masuk akan ke budaya, masuk ke ini. Itu nanti bergantung dari analisisnya. Nah, berikutnya kalau yang ini ini harusnya pendekatan eh, kalau di sini menggunakan kata pendekatan ya, pendekatannya oke kualitatif. Ini maksudnya itu jenis data gitu ya.
maunya datanya kualitatif atau kuantitatif. Yang jelas, kalau saya sebutkan dulu jenis penelitiannya apa. Nah, kalau jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan metode semiotika gitu. Nah, itu jelas sudah. Semiotika udah selesai. Jadi tidak ada perdebatan di sini. Karena di sini ditulisnya adalah metode analisis deskriptif. Nah, ini yang mau dilihat itu analisisnya atau apanya. Teman-teman harus, kalau nanti saya bunyikan analisis deskriptif dalam statistik itu juga ada loh. Nah, nanti akan membingungkan jadinya. Jadi saya setuju dengan Mas Riki tadi, sebutkan saja langsung jenis penelitian atau metodenya metode apa. Oke, supaya nanti tidak eh, apa ya, ambigu gitu loh. Karena analisis deskriptif itu dalam kuantitatif juga ada. Namanya kalau dalam statistik statistik ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Nah, saya takutnya nanti berbeda. Apa apa ya, dikira maknanya sama. Oke, berikutnya kalau yang sebelumnya ada ya atau setelahnya tadi. Oke, setelahnya mungkin. Setelahnya. Oke, ini bukan 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 di sini saya ini. Nah, ini sumber. Sebentar, sumber. Yang sumber, Mbak. Oke, ya. Sumber data. Ya, tadi ada uh, sumbernya itu kan dari akun ya, akun Instagram PON 20 2020 Papua. Nah, itu sumber primer. Nah, sekarang yang saya tanya ini data sekundernya dapatnya dari mana ya? Kalau saya sendiri langsung dari Instagram juga sih Pak. Data sekundernya itu dari Instagram, tetapi yang mendukung hal-hal tersebut, contohnya salah satunya adalah dari komentar-komentarnya, sehingga kan kalau ada salah satu komentar dari warga netizen lah yang ingin tertarik buat datang ke Provinsi Papua, itu salah satu pendukungnya juga. Dan juga beberapa kan mereka tidak menjelaskan bahwa ini salah satu tempat layak pon layar, venue-nya ada di Pantai Hamadi, mereka tidak menjelaskan. Jadi saya juga mencari sumber-sumber relevan bahwa tempat ini adalah sumber dari berlokasi di Pantai Hamadi seperti itu Pak, buat data Hmm. sekundernya. Oke, ya. Terima kasih. Jadi yang mau dilihat mungkin di sini ya, data primer itu hanya berbentuk gambar saja atau dengan teksnya. Kan dalam Instagram itu ada gambar, tapi ada juga captionnya. Apa captionnya juga dianalisis atau tidak? Itu beda lagi Pak. Jadi mungkin ada teman kami lagi salah satu satu orang yang fokusnya ke arah caption, tapi kami ke postingannya yaitu Oh, oke. yang apa yang diposting Hmm. aja Pak. Oke. Jadi postingan hanya ini ya, captionnya tidak digunakan ya. Benar Pak. Oke, data sumber mendukung relevan data sekunder. Kalau kalau saya melihat itu data data primer itu adalah data yang mutlak diambil dari subjek. Kalau kalau di penelitian olahraga itu seperti itu. Data primer itu adalah bukan data langsung. Jadi contoh ya, kalau di Penjas itu kita ngomong tinggi badan gitu ya, tinggi badan. Nah, tinggi badan kita langsung ukur. Nah, itu data primer. Tapi kalau data sekunder itu adalah contoh bentuk laporan laporan apa namanya, raport. Ya, di situ ada eh, tinggi badannya berapa. Nah, itu adalah data sekunder. Nah, di sini harusnya data sekunder itu adalah data pendukung. Data pendukung. Pendukungnya itu relevan nggak kalau kita menggunakan penelitian lain? Kira-kira.
Jika penelitian lain itu masih sama Pak atau sesuai dengan apa yang kita teliti, apakah tetap relevan ya Pak? Kalau objek yang tergantung tergantung sign-nya sih. Saya juga kurang tahu ya. Coba nanti tanya Mas Riki ininya ya. Saya Baik. agak tertariknya di data sekunder itu. Data sekunder ini yang seperti apa gitu loh. Nah, oke. Oke, lanjut aja. Berikutnya adalah keabsahan temuan. Kalau dalam penelitian kualitatif ini memang terkenal triangulasi. Nah, tadi sudah dipaparkan. Intinya itu makna yang ditimbulkan dari suatu contoh ini gambar ya. Apakah punya interpretasi yang sama atau tidak? Nah, itu juga harus divalidasi. Nah, kalau validasinya itu adalah validasi eksternal, nah itu yang kalau setahu saya itu apa yang disebutkan Mas Riki tadi, ada eksternal yang memvalidasi. Tetapi kalau internal berarti intinya itu adalah apakah di waktu yang berbeda, contoh ya, sekarang saya menganalisis dengan gambar ini, gambar contoh gambar tadi yang perahu layar gitu ya, apakah sama dengan nanti waktu saya 1 bulan lagi saya analisis gitu, apakah sama atau tidak gitu. Nah itu internal, namanya internal itu adalah pribadi sendiri, bukan dari orang. Nah, setahu saya seperti itu. Baik Jadi Pak. kalau ini kalau melihatnya ke internal ya, kalau kita melihat internal. Kalau yang eksternal tadi betul, saya setuju dengan pendapat Mas Riki. Nah, tergantung maunya. Mungkin Ci minta tolong untuk dibuka lagi di keabsahan temuan tadi Ci. Kasih izin live. Sudah? Bentar. Udah muncul? Sudah Ci. Oke, Wah, sudah. Ya, tadi sampai ke absahan temuan ya. iya Pak, dia keabsahan Oke, temuan. oke. Ya, yang saya rekomendasikan tadi tergantung mau menggunakan internal atau eksternal, monggo silahkan yang mana yang mau di. Oke, berikutnya ada lagi yang masalah metodologi. Slide berikutnya ada yang metodologi. Oke, ya. Interpretasi. Oke. Berikutnya ada. Sampun Pak. Oke, sudah cukup. Kalau dari saya cukup. Mungkin Mohon mungkin ada ini ya. Ya, monggo silakan direspon. ya saya tanggapan sedikit terlebih dahulu. Sebenarnya setelah saya mendengarkan pemaparan dari Pak Reki dan juga Pak Gema, bahwa kami semuanya sudah melakukan itu Pak, seperti observasi, kami sudah mengumpulkan datanya dulu terlebih dahulu, lalu kami kurasi yang sesuai dengan apa yang kami teliti, seperti saya promosi wisata dan citra tentang kebudayaan, itu juga sudah kami lakukan. Nah setelah kami kurasi tersebut dari observasi berarti ya Pak tadi ya Pak, dibilang observasi, pengumpulan data sebelumnya itu adalah observasi, setelah itu sudah kami kurasi dan kami analisis akhirnya, dan akhirnya bisa kami masukkan ke dalam 3 tanda tadi Pak untuk perihal observasi dan juga dokumentasi tadi. Berarti sudah masuk nggak ya Pak perihal observasi? Nah, oke. Ya mungkin ininya ya. Apa eh mungkin saya juga kurang tahu ya kalau di kualitatif itu seperti apa dalam ininya. Tetapi yang setahu saya kalau dalam teknik pengumpulan data, kalau namanya observasi itu harus ada pengamatan. Sedangkan teman-teman ini kan tidak melakukan pengamatan, tapi pengamatannya itu di bagian setelah mengumpulkan.
Nah, cara mengumpulkannya itu kan dokumen yang dilihat menggunakan screenshot. Betul ya? Nah, jadi langkahnya itu kan ngambil dulu, baru dilakukan istilah pengamatan. Ya, tapi itu masuk dalam analisis nanti jadinya. Nah, itu kalau setahu saya. Monggo silakan kalau mau ditanggapi ya. Baik, mungkin itu sih Pak yang bisa saya tanggapi dan juga saya Hmm. paparkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga. Mungkin ada tanggapan lagi Pak dari Pak Riki. Ya, mungkin saya urun rembuk ya dari Pak Gema. Pak Gema, salam kenal, nama saya Riki dari Oke, timnya Pak. Prof Joko. Eh, Berkaitan sama itu tadi ya, observasi. Saya sepakat sebetulnya dengan yang disampaikan Pak Gema itu. Kalau di dalam kualitatif, terutama penggunaan observasi itu sangat lazim dilakukan di penelitian-penelitian yang sifatnya antropologis itu, Pak. Sehingga yang membutuhkan terjun langsung atau penelitian-penelitian yang sifatnya sosiologis. Nah, kalau di penelitian saya sendiri, sastra, dan ini mungkin ada sedikit kemiripan kalau saya mengamati apa yang dilaksanakan oleh Mas Jihan ini. Bedanya, kalau saya sastra, teknik yang saya pakai adalah teknik baca kemudian mencatat itu. Dan dengan kata lain adalah teknik mendokumentasikan suatu kutipan-kutipan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, kalau di Mas Jihan ini tadi, kok rasa-rasanya itu hampir mirip itu. Sehingga teknik yang dilakukan, saya pikir ya cukup di bagian dokumentasi saja, atau teknik lihat dan catat. Entah kalau itu ada atau enggak. Saya kemarin itu cuma baca di bagian bukunya apa itu Pak, yang kumpulan penelitian kualitatif itu. Itu satu hal. Kemudian di hal yang kedua adalah perihal data primer dan data sekunder. Saya ingat betul ketika Prof. Joko mengatakan di bagian ini sumber data itu, bahwa di dalam suatu penelitian yang sifatnya kualitatif, ini ini lebih tepatnya interpretatif ya Mas ya, kalau saya bisa menggunakan istilah tersebut. Karena kita mencoba untuk menarik suatu makna yang ada di dalam tanda tertentu. Nah, dalam suatu penelitian yang demikian, malah kadang data sekunder itu bisa menjadi suatu hal yang menarik temuannya, sehingga kita bisa mengasumsikan antara yang disebut data primer dan data sekunder itu kadang nggak relevan. Maka dari yang disampaikan Prof. Joko itu saya ambil jalan aman, Pak. Sumber data di buku X, data yaitu kutipan, narasi, dialog, monolog. Sudah itu saja. Karena yang saya lakukan setidak-tidaknya itu adalah hal yang jujur. Saya tidak menambah-nambahkan bahwa yang saya ambil adalah satu data ya yang sifatnya entah primer entah sekunder. Itu menurut saya kok jauh lebih relevan ya ketika saya melihat bahwa data sekunder yang didapatkan dari Mas Jihan itu tadi ternyata sama-sama dari sumber data yang yang ada di dalam data primer yaitu Instagram yang sama. Menurut saya demikian sih, Pak dan Mas. Baik Pak, Oke. dapat Boleh dipahami sih Pak. menanggapi? Silakan Pak. Oke. Saya setuju itu. Jadi supaya tidak terjadi apa ya? Karena kalau sumber data itu kita kan kita lihat primer, sekunder. Kecuali memang seperti tadi yang saya informasikan bahwa ada beberapa ada sesuatu yang tidak bisa diambil secara langsung. Nah, itu bisa menggunakan data sekunder. Tapi kalau ini kan langsung data sekundernya itu yang agak berat nanti. Apa? Nanti pasti ditanyakan apa data sekundernya. Karena ini melihatnya itu kan ada suatu Instagram, ada gambarnya, kita lihat sign-nya apa, sudah selesai. Langsung dari langsung dari primer gitu. Tidak ada yang sekunder malah di sini. Makanya saya tadi tanya, apa caption juga dianalisis? Oh tidak, berarti kan tidak ada yang lain selain di gambar atau dalam teks yang ada dalam gambar. Begitu ya maksud saya. Ya.
Oke, ya. Dapat Oke, dipahami, terima Pak. kasih. Dapat dipahami dan juga sumber kami lagi buat menghasilkan penelitian lebih baik lagi nggak Pak. Mungkin bisa kami kaji ulang lagi perihal apa yang sudah kami lakukan. Akhirnya kami kaji ulang lagi agar bisa menghasilkan hasil yang lebih optimal lah Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Lumayan banyak catatan yang akhirnya saya dapatkan Pak. Terima kasih banyak. Dan juga ilmu yang bermanfaat lah buat kami berdua juga. Terima kasih banyak Pak Riki, Pak Gema, Pak Fadli Amin. juga. Mohon doanya agar kelancaran kami segera menyelesaikan sarjana ini Pak S1. Amin, amin. Semoga lancar Mas Amin. dan Mbak. Amin, amin. Terima kasih Semoga banyak lancar. Pak. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi